Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aluminium, apa kabar? Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal bahan-bahan aluminium yang pada umumnya biasa digunakan untuk membuat jendela. Oke, mari kita pada kesempatan kali ini sama-sama belajar. Yang pertama, ini kita memerlukan bahan open back ataupun biasa ada juga menyebutnya profil C, tipe C. Dan ini open back 3 in warna white dengan kode 0428 ya. Jadi bahan ini sudah umum untuk digunakan dalam pembuatan kusen ya, baik pun kusen pintu, kusen jendela ataupun kusen kaca mati juga bisa, walaupun pada dasarnya untuk kusen kaca mati juga ada tersendiri, namun ini juga bisa digunakan untuk kusen kaca mati dengan campuran tipe profil M. Oke, yang selanjutnya ini adalah tutup open back atau biasa kita menyebutnya juga dengan kop rata. Ini dengan kode 0411. Ini tujuannya, fungsinya adalah untuk menyambung kusen. Misalnya kita membuat jendela 2, yaitu jendela kiri kanan. Jadi untuk yang di sebelahnya lagi kita cukup menggunakan kop rata ini untuk di belakangnya. Dan yang selanjutnya kita menggunakan open back lagi. Maaf, ini kita menggunakan M karena open backnya cuma ada 2 contohnya, jadi anggap saja itu open back. Tapi juga menggunakan ini juga bisa. Ini namanya profil M 3 in dengan kode 0429. Jadi untuk cekukan lubang ini, lubang kaca mati ini juga nantinya akan tertutup, karena tertutup oleh ini namanya apa, stop, yaitu stop jendelanya, karena nanti stop jendela akan terpasang di bagian tengah itu. Jadi jika kita terpaksa karena kita sudah terlanjur beli ataupun bahan yang ada tersedia adalah tipe profil M ini, jadi juga tidak apa-apa. Nah, ini adalah stop jendelanya. Ini adalah stopper casement dengan kode 8130. Nah, untuk stopper jendela ini atau stopper casement ini kita pasangnya seperti ini ya. Nah, jadi jika kita menggunakan kusen dengan bahan profil M juga tidak masalah, karena lubang yang biasa digunakan untuk kaca mati juga tertutup. Nah, ini adalah siku klem ataupun spigot yang digunakan untuk merakit, untuk menyatukan potongan-potongan bahan kusen ini supaya terbentuk menjadi kusen jendela maupun kusen pintu ya. Oke, yang selanjutnya kita ini adalah bahan ambang jendelanya, yaitu namanya casement gunung dengan kode 1825. Nah, ini pada saat sekarang ini kebanyakan orang menggunakan jendela dengan bahan casement gunung ini ya, karena cara pembuatannya sangat simpel ya. Karena kita cukup dengan bahan ini, kita potong, kemudian kita siku, dan kemudian kita satukan, kita rakit dengan menggunakan baut saja, karena sini sudah ada lubang bautnya. Nah, jadi kita tinggal tembak saja dengan baut untuk menyatukan ambang casement ini ya, supaya terbentuk menjadi daun jendela. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah bahan ambang ataupun tiang sliding. Ini biasa kita gunakan untuk membuat pintu sliding. Ini bisa kita juga gunakan untuk jendela
membuat jendela dengan menggunakan engsel kupu-kupu, kita memerlukan tatapan ataupun profil tatapan pintu dengan kode 5564. Kita tidak bisa menggunakan stopper casement tadi, karena stopper casement itu ada ada benjolan untuk tatapan casement. Namun karena ini menggunakan tiang sliding, jadi kita memerlukan stopper pintu karena dia polos. Jika kita ingin menggunakan bahan ini untuk menjadi jendela dengan menggunakan engsel kupu-kupu. Namun jika kita menggunakan untuk sliding, kita juga memerlukan tiang ini. Nah, ini adalah tiang sliding kait dengan kode 9054. Nah, ini adalah tiang yang digunakan pada tengah atau pertemuan antara dua tiang sliding jika kita menggunakan atau membuat jendela dua dengan buka dua sisi. Untuk selanjutnya ini adalah ambang atasnya atau ambang sliding ya. Ambang atas sliding yang kode 9056. Ini adalah untuk ambang sliding. Ini kita umum bisa gunakan untuk membuat pintu ataupun jendela sliding. Dan yang ini adalah rel bawah. Nah, ini adalah untuk rel bawah slidingnya, yaitu dengan jenis single ya, yaitu dengan satu. Jadi buka satu saja. Untuk yang sliding cuma buka satu sisi. Nah, ini adalah untuk rel atasnya, rel atas sliding single ya, yang kode 9105. Adalah untuk rel sliding atasnya. Ini untuk yang single tadi ya, karena perbedaannya untuk yang ini ada juga yang untuk yang double yang buka dua sisi. Nah, ini dia, ini namanya rel bawah sliding double dengan kode 9103. Nah, ini perbedaannya ada dua, nanti akan buka dua sisi. Nah, ini untuk jenis rel atasnya dengan kode 9102. Dan ini adalah untuk tatapan slidingnya ya. Nah, untuk yang double dengan kode 9104, dan ini biasa juga digunakan langsung untuk kusen ya. Biasanya orang ada juga menggunakan kusen dengan bahan ini langsung. Nah, seperti ini. Nah, untuk kusennya, karena ini adalah fungsi untuk tatapan ya, tatapan sliding. Jadi jika kita menggunakan untuk langsung kusennya juga bisa. Namun jika tidak, jika kita ingin menggunakan kusen pada umumnya dengan pemasangan seperti ini, kita memerlukan tatapannya lagi, itu untuk yang double. Dan selanjutnya ini adalah tatapan untuk yang single, sliding single ya, dengan kode 9108. Nah, ini untuk tatapan yang single, dan juga untuk tatapan kuncinya juga. Nah, oke. Nah, ini perbedaannya, tatapannya hanya satu, dan yang satu yang double agak lebar ya, dua, dan bisa juga berfungsi digunakan untuk kusen langsung. Oke. Ya, saya rasa cukup sampai sini untuk kita belajar mengenal bahannya yang akan kita gunakan, dan yang selanjutnya akan saya perlihatkan kusen yang sudah jadi. Nah,
Ini adalah contoh kusen yang telah terpasang, yaitu yang telah terakit maksudnya. Nah ini ini kusen yang sudah kita kasih stopper juga ya, seperti ini. Nah oke teman-teman, ini adalah penampakan kusen, dan untuk cara pembuatan atau perakitannya nanti akan saya buatkan tutorial videonya nanti, karena ini kebetulan sudah kita rakit ini ya, sudah kita buat. Jadi nantikan saja di video saya selanjutnya untuk cara pembuatan secara detailnya ya, untuk belajar membuat, sama-sama membuat kusen ini. Nah perlu saya ingatkan kembali untuk kawan-kawan semua, tujuan saya membuat video ini bukan untuk menggurui ataupun yang paling pandai ya kawan-kawan. Ini tujuannya supaya kita bisa berbagi, bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah berpengalaman juga, silahkan komen dan berikan saran serta masukannya supaya kita sama-sama belajar. Ini adalah contoh daun jendela yang telah terakit seperti ini. Nah, ini adalah daun jendela dengan bahan kesmen gunung. Nah, ini tinggal kita melakukan pemasangan engsel dan juga kuncinya. Nah ini engselnya tergantung kita, itu engsel kesmen ini kita mau bikin jendelanya buka ke samping ataupun jungkit ke atas ya, ini tergantung selera yang punya rumah. Nah ini adalah stoppernya. Oke, nantikan video saya selanjutnya, yaitu dalam tata cara pembuatannya. Untuk kali ini saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.